Yang lagi ini ya, yang lagi nggak sibuk, boleh untuk dibuka ini di on cam-nya. Maaf Bu dosen, saya nggak on cam. Ya, soalnya jadi sendirian. Nggak apa-apa Bu dosen, kita nyimak tapi nggak on cam. Ya, siap. Ya, benar, Bu. Kita mulai ya. Benar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi dan juga silaturahmi ya bersama rekan-rekan semua. Dan hari ini kita akan membahas dan nanti bisa kita diskusikan tentang konseling behavior terapi dan atau CBT ya atau dan juga REBT atau REBT yaitu singkatan dari rasional emotif behavior terapi. Saya mau share dulu nih ininya. Sudah muncul? Belum? Udah. Udah. Dan, udah. Udah Bu. Sudah. Ya, nih. Kita mau membahas teori teknik konseling CBT dan REBT ya. Jika sebelumnya pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas apa itu psikoanalisis. Psikoanalisis itu kita ingatkan kembali ya. Psikoanalisis membahas tentang psikologi yang dimana manusia itu ditentukan oleh masa kecilnya. Jadi ada alam bawah sadar manusia yang ditentukan oleh masa kecil usia 0 sampai 6 tahun. Dan yang kedua ada teori psikologi behavior yang mana manusia itu perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian yang kemarin juga sudah saya bahas di grup ya ada yang namanya teori humanistik. Teori humanistik itu adalah yang mana dia itu mengkritik adanya psikoanalisis dan behavior. Kata teori humanistik, manusia itu bukan hanya dipengaruhi oleh alam bawah sadar ketika masa kecil, manusia juga bukan karena dipengaruhi oleh lingkungan ya perilakunya itu, tetapi manusia itu harus dilihat dari segala aspek sebagai manusia itu sendiri, kata humanistik. Jadi teori humanistik itu adalah teori psikologi yang ingin memanusiakan manusia, karena manusia itu menurut humanistik itu kompleks. Kompleks itu terdiri dari pengalaman-pengalaman hidupnya yang harus dilihat dan dibahas dari manusia itu sendiri. Ya, kata teori humanistik kita ingatkan kembali ada teori yang sangat terkenal dari Abraham Maslow yaitu teori hierarki kebutuhan manusia ya, teori di mana manusia itu punya kebutuhan yang dibentuk seperti piramid. Jadi ada kebutuhan dasar ya, yang mana ketika kebutuhan dasar itu tercapai akan menuju ke tingkatan selanjutnya. Kebutuhan paling dasar manusia itu adalah manusia itu kebutuhannya fisik ya. Fisik itu fisiologis. Manusia butuh minum, butuh makan, butuh air, butuh apalagi bernafas, butuh oksigen. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Ketika itu sudah terpenuhi, maka akan naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu kebutuhan ini ya, kebutuhan rasa aman. Manusia itu butuh aman, aman dari misalnya adanya rumah, ya, aman dari rasa takut, punya rumah, punya kerjaan sehingga besok
tahu nih mau makan apa, masih ada uang untuk makan dan sebagainya. Itu kebutuhan rasa aman. Kemudian yang selanjutnya dalam teori Abraham Maslow itu sendiri ada kebutuhan ini sosial, kebutuhan cinta. Ketika rasa aman sudah terpenuhi, maka manusia itu mencari kebutuhan lain yaitu cinta dan sosial. Nah, kita tahu ya yang kemarin viral itu di Aceh apa di Sumatera gitu yang mereka mencuri di ini ya, ngambil makanan di Alfamart yang itu kan itu kebutuhan dasarnya karena kebutuhan dasar paling bawahnya tidak terpenuhi. Jadi mereka mengabaikan rasa cinta orang lain, mengabaikan tidak dihargai, mengabaikan rasa aman karena demi mencari makan, karena butuh makan. Jadi itu kebutuhan dasar yang paling awal. Nah, kemudian kan tadi fisiologis, kemudian apa tadi teh eh kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan sosial dan cinta. Yang keempat itu naik ke selanjutnya yaitu kebutuhan manusia itu butuh ego, butuh dihargai. Nah, sesudah egonya dihargai oleh orang lain, maka manusia itu eh ini ya naik ke tingkatan selanjutnya nih. Tingkatan yang paling atas itu adalah kebutuhan ini ya, eksistensi diri, kebutuhan ini bahwa manusia itu aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah kebutuhan paling atas dari manusia itu sendiri. Ketika semua kebutuhan terpenuhi, maka manusia itu mencari supaya dia mencari jati dirinya, mencari makna-makna hidupnya, itulah aktualisasi diri. Nah, itu humanistik ya. Nah, sesudah humanistik, apakah ada teori psikologi lain? Ada nih. Kita akan membahas di sini ada namanya teori CBT dan REBT atau REBT, yang mana dua-duanya adalah teori kognitif, psikologi kognitif. Maksudnya apa? Kognitif itu apa sih? Kognitif itu berpikir, pikiran manusia. Bahwa kata CBT dan REBT, ya kata teori kognitif, manusia itu bukan hanya dilihat dari masa lalu, bukan lingkungan, tetapi segala tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh pikirannya, kata CBT dan REBT. Pikiran itu akan mempengaruhi perasaan, dan pikiran dan perasaan akan mempengaruhi perilaku seseorang. Makanya sangat penting yang namanya kognitif ya. Kognitif itu proses berpikir itu ada apa saja sih? Kan kita punya otak ya di dalam kita. Nah, otak itulah yang berpikir. Yang pertama itu proses berpikir ada yang namanya menangkap informasi ya. Menangkap informasi itu dari apa? Dari panca indera kita. Jadi yang pertama ketika berpikir itu adalah kita melihat sesuatu dulu nih dari panca indera dari mata kita. Kemudian ketika melihat sesuatu dari mata itu disampaikanlah ke otak informasi-informasi tersebut. Atau misalnya kita mendengar sesuatu ya dari panca indera telinga. Nah, informasi yang didapat dari telinga ini disampaikanlah ke sistem saraf di otak. Nah, begitu pula kulit ya merasakan sesuatu. Kemudian apalagi mulut memakan sesuatu, mengucapkan sesuatu. Mungkin mengucapkan tidak ya. Ini berarti indera pendengaran, indera penglihatan. Ketika disampaikan ke otak, di sanalah ada proses berpikir. Yang selanjutnya adalah namanya mengolah informasi. Ketika di dalam otak berpikir, maka eh, itu ya semuanya itu diolah informasinya. Bisa jadi informasinya disimpan untuk nanti kemudian diambil kembali. Misalnya kita melihat bahwa apa ada informasi tentang info ini misalnya BMKG ya. Nah, itu kan kita disampaikanlah ke otak. Bisa disimpan. Oh, nanti tanggal sekian takutnya ada gempa, bisa disimpanlah ke otak. Nah, nanti bisa diambil kembali sesudah informasi itu disimpan, diambil kembali itu juga merupakan proses pengolahan informasi dalam proses berpikir. Nah, kemudian apalagi bisa mengambil keputusan itu juga adalah pengolahan informasi. Nah, sudah itu proses berpikir yang lainnya juga adalah hasil dari pengolahan informasi tersebut. Misalnya kita apa menarik
kesimpulan dari segala sesuatu, kita punya opini, punya pendapat, itulah hasil dari berpikir itu tadi. Nah, sangatlah penting proses kognitif itu di dalam sebuah teori psikologi, terutama teori kognitif, karena pikiran itu akan mempengaruhi perasaan seseorang. Ya, kita sudah membahas minggu kemarin juga. Saya sudah share linknya. Apa perbedaan dari pikiran, perasaan, dan juga perilaku? Ya, di mana pikiran itu akan menjadi ini ya, pikiran itu adalah keyakinan kita terhadap sesuatu. Nah, itu akan mempengaruhi perasaan kita atau emosi kita. Jadi emosi itu perasaan yang dihasilkan dari pikiran. Emosi berupa rasa sedih, misalnya kecewa, senang, marah, kemudian apalagi bangga dan sebagainya. Itu emosi, perasaan yang dihasilkan dari pikiran. Nah, sesudah itu contohnya seperti ini ya. Misalnya kita memikirkan dalam pikiran kita eh, saya misalnya dalam pikiran kita orang lain membenci kita. Nah, pikiran itu muncul tiba-tiba dalam pikiran. Kemudian itulah itu yang membuat perasaan kita jadi tidak enak, perasaan kita jadi sedih, kecewa sama orang lain. Nah, sesudah perasaan sedih, kecewa dari pikiran tersebut, maka akan timbul sebuah perilaku negatif dalam diri kita. Misalnya kita jadi menarik diri dari orang lain, kita inginnya menyendiri. Itu perilaku yang diakibatkan dari pikiran dan perasaan itu sendiri. Nah, itu dari pengertian dari teori kognitif. Teori kognitif ini ya, di sini kita akan membahas dua, CBT dan REBT. Kalau CBT itu kognitif behavior terapi. Kognitif itu kognitif tadi ya, berpikir kognisi, kemudian behavior perilaku terapi. Jadi terapi, perilaku dan kognitif. Ya, kalau REBT atau REBT itu rasional emotif behavior terapi atau kalau dalam bahasa Indonesianya terapi perilaku rasional terapi rasional emosi dan perilaku. Nah, itu nanti kita bedakan apa perbedaan CBT dan REBT ya. Kita bisa lihat di sini nih ada perbedaannya. Nih, kalau CBT itu dikembangkan oleh Aaron Beck pada tahun 1960-an. Ya, kemudian kalau CBT fokus pada identifikasi dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku yang tidak adaptif menjadi lebih sehat dan produktif. Maksudnya apa? CBT itu kita kan tadi ya tahu di dalam pikiran kita itu kadang ada pikiran yang negatif, atau pikiran yang maladaptif. Yang maladaptif itu pikiran yang tidak sesuai, yang tidak seharusnya ada dalam pikiran kita. Nah, CBT itu bisa merubah pikiran yang negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif, yang lebih baik. Tapi dengan cara identifikasi. Nanti kita pilah-pilah dulu nih, mana pikiran yang negatif dalam diri kita. Bisa dituliskan di dalam jurnal, bisa di dalam buku-buku harian, atau kita identifikasi langsung bisa. Nah, nanti ketika kita sudah tahu pikiran yang negatifnya mana, pikiran yang maladaptif mana, kita bisa rubah menjadi lebih sehat dan produktif. Itu CBT. Nah, kalau REBT itu dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1950-an. Nah, kalau REBT juga sama, tapi REBT lebih ke untuk ini ya, mencari tahu keyakinan. Jadi pikiran bisa, tapi lebih ke keyakinan dalam pikiran kita, keyakinan dalam pikiran kita atau dinamakan dengan belief ya, belief. Nah, kemudian pikiran tersebut nanti kita tantang nih, pikiran yang irasional yang tidak sesuai logika. Kita tantang, kita lawan, kemudian rubah menjadi pikiran yang lebih rasional, yang lebih masuk akal gitu. Nah, kalau CBT mah tadi ya kita ulang lagi kalau CBT lebih terstruktur, lebih di dipilah-pilihnya, kemudian disesuaikan dengan bukti-bukti yang nyata. Kalau REBT lebih ke langsung ditantang pikiran yang negatif dalam ini ya keyakinan kitanya. Nah, karena kalau REBT itu ada yang namanya
keyakinan rasional dan keyakinan irasional. Keyakinan rasional itu apa sih? Keyakinan dalam pikiran kita ya, yang masuk akal. Kalau irasional yang tidak masuk akal. Maksudnya apa sih? Yang tidak masuk akal, yang tidak masuk akal itu seperti ada kata harus, seharusnya, semestinya. Misalnya gini, saya seharusnya disayangi oleh orang lain. Nah, itu pikiran yang tidak masuk akal. Saya seharusnya di apa diperhatikan oleh semua orang. Itu tidak masuk akal karena manusia itu tidak semua harus sayang sama kita. Jadi kalau seharusnya, semestinya harus ada dalam pikiran kita itu seperti terlalu ini ya, terlalu sebuah tekanan buat kita. Pressure-nya sangat berlebih buat diri kita. Gitu buat akal kita, buat logika kita. Makanya itu harus dirubah keyakinan yang irasional tersebut. Nah, kita selanjutnya di sini nih. Kita ke REBT dulu, REBT. Nah, REBT ini teori dasarnya ada ini ya. Menurut Albert Ellis ada ABCDE model atau ABCDE. Ini singkatan ya. Nah, sebenarnya ini kalau ABC-nya aja, ABC-nya aja, ini adalah teori dari ini ya, dari CBT. Kalau ABCDE, ABCDE ini teori dari REBT. Nih, yang pertama itu adalah activating event. Jadi, activating event itu apa? Peristiwa pemicu yang memulai reaksi emosional bisa internal ataupun eksternal. Peristiwa yang memicu kita punya pikiran ya atau kita punya perasaan apa? Misalnya, eh, ada seseorang yang mengatakan, ada seseorang yang membuli atau yang secara to the point menganggap kita itu, bicara sama kita bahwa kita itu misalnya tidak bisa melakukan sesuatu. Misalnya ada peristiwa nih, di peristiwanya misalnya ketika harus dalam sebuah pekerjaan, kita tidak mampu nih gagal melakukan sesuatu. Nah, itu peristiwa yang memicu pikiran dan perasaan kita. Ya. Kemudian peristiwa itu ketika lagi presentasi misalnya, ternyata yang saya lakukan ini gagal di mata orang lain. Nah, pasti kan itu memicu pikiran kita. Yang kedua itu memicu B nih, belief, keyakinan atau interpretasi terhadap peristiwa, bisa rasional atau irasional. Nah, misalnya keyakinan kita ketika kita eh, tidak mampu presentasi yang baik tadi, keyakinan kita berubah menjadi saya seharusnya bisa nih melakukan presentasi dengan sangat baik. Seharusnya orang-orang itu memuji saya. Itu pikiran yang irasional ya, muncul dalam keyakinan kita. Nah, pikiran-pikiran tersebut akan mempengaruhi C. C atau C. C itu consequence. Jadi konsekuensi dari keyakinan dan keyakinan tersebut. Ya, keyakinan berupa perasaan. Jadi konsekuensinya terhadap perasaan dan perilaku juga nih, perasaan dan perilaku. Oh, perasaan saya sekarang menjadi sedih gara-gara kejadian tadi, gara-gara pikiran tadi. Saya merasa sedih, merasa marah terhadap diri saya misalnya. Sehingga perilakunya pun yang dihasilkan jadi dia tidak mau lagi misalnya bergabung sama teman-teman lainnya, menarik diri dari lingkungan sosialnya, itu konsekuensi. Nah, sesudah ABC ini muncul, nah kemudian dalam RIBT ini, teori dasar RIBT harus diadakannya D. D itu disputing, harus menantang dan mempertanyakan validitas keyakinan irasional secara logis. Kita tantang pikiran kita sendiri. Yang tadi kan pikiran kita itu adalah seharusnya saya bisa presentasi itu, maka kita tantang apakah apa misalnya seharusnya dalam pikiran kita juga seharusnya orang lain apa memuji saya. Kita tantang kembali nih, apakah orang lain memang harus memuji saya ya? Gitu. Kan orang lain juga punya kebutuhan dan analisa sendiri terhadap yang dinilai dia baik gitu. Atau kita tantang kepada diri kita sendiri, meskipun saya presentasinya tidak baik, apakah
saya harus menjadi orang yang down, yang lemah mental gitu. Kan tidak juga. Saya juga bisa mengulanginya dan berjuangnya di lain waktu gitu. Merevisinya di lain waktu. Nah, itu harus kita tantang pikiran yang negatif itu dengan keyakinan yang lebih positif dan logis. Nah, dengan cara itu nanti efektif new belief. Jadi menggantikan keyakinan yang irasional dengan yang lebih rasional, sehat, dan adaptif. Itu teori dasar REBT ya. Kemudian selanjutnya ada teori dasar CBT. Yang tadi CBT, Cognitive Behavior Therapy. Nah, kalau REBT menantang langsung, kalau CBT berbeda. Nih, CBT itu, jadi kita identifikasi dulu nih pola pikir yang negatif kita. Misalnya kita bikin jurnal, bikin kertas ya, tulisan, ditulisnya itu yang pertama, pikiran yang negatif dari tadi, saya seharusnya bisa melakukan yang terbaik, presentasi yang baik misalnya. Atau saya, misalnya pikiran yang negatifnya, saya merasa tidak dihargai oleh orang lain. Saya merasa tidak layak hidup di dunia ini. Gitu. Nah, itu bisa diidentifikasi pola pikir negatifnya, kemudian kita diuji validitasnya, kebenarannya, buktinya mana? Nih, buktinya apa? Saya tidak dihargai orang lain. Buktinya bisa kita misalnya si klien disuruh untuk menghadiri rapat tersebut, melihat tingkah laku orang lain, apakah mereka mencibir dia? Kan enggak misalnya. Mereka tidak menghina dia, berarti bukti bahwa dia itu dibully orang lain itu terbantahkan gitu. Nah, makanya kalau teori CBT ini, kalau dalam ke proses konselingnya agak lama, lumayan sesinya bisa sampai 10 kali, 15 kali, karena harus terus menguji kebenarannya dengan bukti-buktinya. Misalnya, atau misal lainnya ya, kita misalnya dalam pikiran negatifnya merasa tidak layak hidup di dunia ini. Nah, harus diuji nih kebenarannya. Karena misalnya orang lain tidak ada yang menyayanginya, harus diuji di keluarganya. Misalnya orang tuanya masih memberi dia makan, orang tuanya masih ngasih dia jajan, masih menanyakan kabarnya, berarti pikiran dia tidak diinginkan oleh orang lain itu terbantahkan karena dengan bukti-bukti tadi. Jadi harus ada uji validitas. Nah, maka di sini nanti ada pendekatan kolaboratif antara terapis dan klien dengan ini ya homework atau ini PR pribadi untuk mendorong perubahan perilaku. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, di sini kan ada tadi ada namanya perasaan. Kita karena kita ada di tasawuf ya, mungkin sebelum lebih jauh takutnya ada yang mempertanyakan, kita bedakan dulu antara perasaan dalam tasawuf dan perasaan dalam psikologi. Karena kalau secara psikologi itu yang membahas ilmu jiwa, psikologi ilmu jiwa, tapi ilmu jiwa yang luar, ilmu jiwa luar yang mana hanya membahas tentang duniawi gitu. Berbeda dengan dalam tasawuf juga ada ilmu jiwa, tapi ilmu jiwanya lebih ke jiwa yang teosentris ya, yang lebih menuju ke Tuhan, kepada Allah jiwanya. Jadi lebih hakikatnya lebih diambil makna hidup dan sebagainya. Maknanya lebih ke hakikat kita sebagai makhluk gitu. Nah, kalau psikologi itu duniawi, maksudnya apa? Hanya sebatas jiwa yang layak untuk berkehidupan sosial, jiwa perasaan yang dia harus eh, misalnya interaksi sama orang lain yang ada di dunia sosial atau untuk dirinya sendiri supaya dia tidak cemas, tidak sedih, tapi secara luar saja. Nah, mungkin bisa dibedakan ya. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan utama CBT dan REBT. Tadi udah dibahas ya perbedaannya. Oh, perbedaan lainnya juga nih. Yang pertama itu kalau REBT ya, yang Rational Emotive Behavior Therapy, yang menantang tadi, itu lebih kepada filosofis hidup.
filosofis hidup untuk menerima diri tanpa syarat atau unconditional self acceptance. Artinya apa? Ketika kita menantang diri kita, misalnya kita merasa tidak berharga. Nah, itu harus disesuaikan dengan filosofis hidup kita bahwa kita ini harus menerima diri kita tanpa syarat apapun. Kita, saya menerima diri saya apa adanya. Baik buruknya pengalaman saya terima semuanya. Saya mencintai diri saya karena orang lain belum tentu mencintai saya. Maka ketika orang lain menghujat saya, tidak apa-apa karena ini diri saya. Saya harus lebih menghormati diri saya. Gitu. Kemudian, apapun yang pernah saya lakukan, saya pernah gagal, pernah membuat kecewa orang lain, itu adalah bagian diri saya dan saya sangat menghormatinya. Saya rangkul semua sedih, semua senangnya. Itu menerima diri tanpa syarat, gitu. Karena pada dasarnya manusia itu eh, apa? Harus bukan harus ya. Manusia ini kalau manusia yang ingin bahagia harus menerima dirinya tanpa syarat. Karena kalau hanya dengan syarat, misalnya kita sukses baru saya dihargai, baru saya mencintai diri saya, itu tentu akan menyakiti diri kita. Anak-anak saja ya, anak-anak saja kita bedakan nih. Anak, misalnya kita udah punya anak, anak usia 5 tahun sekolah misalnya atau lomba. Nah, kalau kamu lombanya menang, lomba menggambar menang, nanti kamu dikasih hadiah hadiah mainan misalnya, mainan mobil. Pasti si anak senang kan? Tetapi kita bedakan dengan satu kata lagi. Nah, kamu mau menang ataupun tidak, ibu tetap menyayangi kamu. Nanti ibu belikan kamu mainan ya. Tentu anak yang mana kita bisa dapat bedakan. Yang pertama, memang anak menjadi termotivasi, tetapi ada dengan sebuah syarat. Kalau yang kedua, anak itu merasa dia layak dicintai, merasa dicintai, disayangi oleh orang tuanya, maupun dia gagal, maupun dia tidak gagal, karena ketidakgagalannya itu hanya sebuah pengalaman supaya dia lebih maju lagi. Gitu. Nah, itu pada dasarnya manusia itu harus seperti itu, menerima diri tanpa syarat supaya hatinya tidak kecewa dan menerima diri apa adanya. Tidak fokus kepada kata seharusnya ataupun harus. Nah, kemudian kalau CBT ya, CBT itu tidak ada filosofisnya, tidak ada filosofis hidup. Hidup karena itu lebih ke menguji validitas aja, menguji bukti-buktinya. Pola pikirnya itu lebih ke terstruktur ya, karena nanti sistematis terstruktur. Nah, kemudian nanti gaya terapinya juga beda. RIEBT dengan CBT. Kalau RIEBT itu cenderung lebih konfrontatif ya, melawan langsung, menantang langsung, dan direktif langsung. Nah, kalau CBT itu lebih suportif, kolaboratif. Jadi kerjasama antara konselor dan klien. Nih saya susah nih perilakunya begini-begini terus, pikiran saya negatif terus. Saya harus didukung dan disupport oleh konselor terus. Maka tidak apa-apa, berarti nanti menggunakannya CBT. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini persamaannya apa? Persamaannya ya tadi sudah dijelaskan sama-sama membahas pikiran, emosi, dan perilaku juga. Nih contoh kasusnya. Contoh kasus dengan pendekatan REBT misalnya. Maaf. Mana ente? Sebentar. Nih, klien misalnya ada seorang klien dengan pendekatan REBT. Klien diajarkan untuk mengenali keyakinan irasional seperti saya harus selalu diterima orang lain. Nah, maka kita tantang langsung, apakah realistis semua orang menyukai saya? Nah, itu berarti REBT. CBT, kalau CBT, eh, orang pasti menilai saya buruk. Nah, kita lakukan eksperimen nih, eksperimen perilaku. Apakah benar orang menganggap saya buruk? Kita cari bukti-buktinya.
gitu. Kita langsung ke teknik nih. Tekniknya bagaimana sih kalau konseling REBT? REBT mah gampang ya. Yang kayak tadi, yang pertama disputasi langsung, menantang langsung keyakinan kita. Yang kedua, menerima diri tanpa syarat. Ketiga, filosofis hidupnya harus sehat, harus diterima oleh logika. Pendekatan edukatif. Nah, ini yang mungkin yang belum dibahas, pendekatan edukatif. Misalnya kalau ada klien yang kayak gitu gimana? Diberi edukasi ya, diberi pendidikan tentang bagaimana konseling REBT. Jadi klien diajarkan untuk menantang pikiran negatifnya, kemudian mengajarkan cara konfrontatif kepada pikiran irasional atau keyakinan irasionalnya. Kemudian mengajarkan prinsip-prinsip REBT secara eksplisit kepada klien. Nah, kalau konseling CBT, nih, konseling CBT ini tekniknya yang pertama itu ada identifikasi pikiran otomatis ya. CBT yang tadi cari-cari bukti. Yang pertama itu kita harus identifikasi pikiran otomatis. Pikiran otomatis itu apa? Pikiran negatif yang muncul tiba-tiba saat menghadapi masalah. Ya, biasanya kalau menghadapi masalah itu langsung tiba-tiba yang negatif-negatif muncul. Mungkin dia tidak suka saya, mungkin di dalam ini ya pikiran kita. Atau, dia terus liatin saya, berarti saya jelek. Atau apa, pasti banyak pikiran itu harus kita ini cermati, kita sadar akan pikiran-pikiran yang muncul. Kemudian yang kedua, restrukturisasi kognitif. Kita cari bukti pikiran negatif-negatif tersebut apakah mendukung atau membatahnya. Kalau mendukung berarti oh benar, saya berarti harus berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau membantah, oh tidak, misalnya ternyata saya diterima oleh orang lain. Lalu menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis, seimbang, dan membantu. Kemudian yang ketiga ini eksperimen perilaku. Ya, karena ini CBT itu cognitive behavior, berarti ada perilakunya juga. Jadi perilakunya bisa dilihat di eksperimen ya, di diuji coba langsung untuk membuktikan apakah asumsi kita negatif atau tidak. Makanya kita nanti bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Misalnya opini kita terhadap orang apa, tapi faktanya apa. Nah, itu biasanya akan merubah pola pikir seseorang. Nah, ini biasanya diberikan kepada orang yang cemas, depresi, ini ya banyak ya, CBT dan REBT ini. Diajarkannya banyak dengan ini. Yang keempat itu ada tugas praktek mandiri. Jadi si klien disuruh untuk punya tugas sendiri di rumah atau di lingkungan sosialnya untuk ini ya, untuk ngecek fakta-fakta yang terjadi, bukti-buktinya apa. Kemudian dicek kembali ketika datang kembali ke eh, konselornya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kapan sih memilih REBT dan CBT? Kalau REBT ya cocok untuk klien yang siap menghadapi tantangan langsung. Klien yang suka tantangan cocok banget dengan REBT ini, gitu. Cocok juga untuk klien yang ingin merubah filosofis yang mendalam dalam hidupnya, menerima pendekatan yang lebih konfrontatif, kemudian yang ingin mengubah keyakinan inti. Nah, kalau CBT ini diberikan kepada orang yang harus terstruktur, misalnya orang yang tidak bisa berubah sendiri, harus didampingi oleh konselor, ini harus dengan CBT. Pendekatannya lebih terstruktur, misalnya kliennya ingin terlihat perubahan yang lebih nyatanya, maka dengan CBT gitu. Kemudian praktis dengan fokus spesifik gejala dan perilaku. Lebih nyaman dengan gaya terapi kolaboratif dan suportif dari konselor. Nah, tetapi kedua terapi ini ya saling melengkapi, fleksibel dan integrasi, saling melengkapi dan bisa diintegrasikan, bisa digabung sesuai dengan kebutuhan klien untuk hasil yang optimal. Seperti itu mungkin materinya. Kita bisa diskusikan kalau ada yang ingin bertanya dan yang lainnya juga kalau ada yang ingin menjawab dipersilahkan.
Bu, boleh saya bertanya, Bu? Silahkan. Ya, ini kalau misalkan RIB, REBT. dan iya, apakah itu bisa kepada diri sendiri gitu, Bu? Soalnya kan konselor juga pasti kan punya masalah sendiri gitu. Apa bisa, maksudnya apa bisa dipergunakan untuk pribadi gitu, personal pribadi gitu? Tentu bisa. Ya, semua teori konseling ini, teori psikologi, teori konseling ini yang pertama itu harus dilakukan untuk diri sendiri dulu. Kita cek, eh, kita kan ingin berubah menjadi lebih baik, pikiran kita ingin sehat, perasaan kita juga ingin sehat. Maka yang pertama itu untuk diri sendiri dulu. Kalau kita udah baik, udah tahu cara-caranya, maka kita bisa eh, menguji coba kepada yang lain. Nih, pikiran ibu, misalnya Bu Leni, yang negatifnya apa nih sekarang? Kita tantang langsung pikiran yang keyakinan irasional tadi, yang tidak masuk akal. Yang saya harus menjadi, misalnya ya, saya harus menjadi orang kaya, saya harus sukses pada usia sekian. Itu kan terlalu pressure ke diri kita dan membuat cemas. Nah, kita tantang, eh, apakah kekayaan itu memberi kebahagiaan buat saya? Atau apakah eh, apalah banyak ya untuk menantang-menantang pikiran yang negatif tersebut. Gitu Ibu Leni. Atau Oh yang ya, lain ada yang mau ini silahkan. ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yuk yang lainnya. Boleh yang mau curhat, yang mau diskusi juga boleh. Karena nih ada waktu lah 10 menitan lagi ya. Eh, boleh, Bu, saya curhat, Bu. Silahkan. Ya, gini. Kan saya tuh apa di MTS tuh sebagai guru BK gitu ya, Bu ya. Dan ketika saya sedang apa mencoba untuk menggali ada apa sih dalam diri anak itu gitu di kelas gitu ya. Nah, setelah itu anak itu tuh menangis dan kebetulan anak itu laki-laki gitu ya. Dan ketika dia menangis, terus saya usap punggungnya seperti itu. Apakah itu disebut pelecehan seksual gitu, Bu? Soalnya ada guru yang ngomong kayak gitu gitu ya. Jadi saya tuh jadi nggak enak, Bu. Aduh, kata saya teh. Udah saya kan udah biasa gitu ya kalau ke anak suka mengusap. Dia mengusap juga nggak mengusap gimana gitu ya, cuma punggungnya. Oh, sabar ya nak ya, kayak seperti itu gitu ya, Bu ya. Sabar ya, nanti orang sabar dikasihin Tuhan terus apalah gitulah. Seperti itu, tapi begitu ada guru kelihatan terus eh, dan itu teh pas rapatnya ya katanya gini, eh nanti lagi jangan gitu ya katanya. Soalnya ada seorang murid yang cinta sama gurunya gitu, seperti itu gitu. Terus saya tuh jadi nggak enak, Bu. Jadi udah aja saya tuh mengundurkan diri jadi guru BK aja. Saya lebih baik jadi guru perpustakaan atau apa gitu, Bu. Apakah itu salah satu sikap saya yang negatif atau bagaimana, Bu? Seperti itu, Bu. Ya, itu ya tergantung sebenarnya tergantung kepada prinsip ibu, tergantung kepada lingkungannya. Ya, kalau misalnya dalam Islam ya memang seperti itu ya. Apa? Itu bukan muhrim. Itu tergantung prinsip ibu dan lingkungannya seperti apa. Tapi kalau saya memang nggak suka seperti itu karena memang membatasi diri, terutama kalau di lingkungan pesantren antara perempuan dan laki-laki ya. Tetapi mungkin kalau di luaran sana menjadi guru BK ya seperti itu, Bu. Eh, itu bentuk kasih sayang ya, bentuk apa kalau laki-laki itu kan dipegang pundak itu bentuk penghargaan, membuat
menaikkan harga diri seorang laki-laki, memberikan dia lebih percaya diri gitu. Itu kalau laki-laki seperti itu. Tapi kembali lagi itu kepada ke prinsip ibu dan lingkungan. Jadi harus menyesuaikan saja, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Ya, Bu, terima kasih. Iya, Bu, sih, Bu, atas nasihatnya. Ya, sama-sama. Ini pada hadir? Hadir Bu Menyimak. dosen. Ya. Kirain di Siap, sana. Bu hadir. Nih, Kirain maaf. saya sendiri. Hadir menyimak. Ya, silakan atuh yang mau ini apa Oke, gitu. aku tanya Bu dosen. Ya, Jadi gangguan permasalahan seperti apa saja yang cocok digunakan dengan menggunakan pendekatan CBT seperti itu Bu dosen? ya. Yang lainnya ada lagi atau yang mau menambahkan juga tidak apa-apa, menambahkan Sama pengalamannya. kita diskusi yang mau menjawab pertanyaan silakan. Jadi gangguan Ya. permasalahan seperti apa saja yang cocok digunakan dengan menggunakan pendekatan CBT? Sok silakan. Kita udah pada capek ini teh. Izin bertanya, Bu dosen. Ya, Oke. silakan. Iya, teori ini adalah keduanya bertujuan meningkatkan kesehatan mental dengan mengubah cara berpikir. Mm-mm. Bagaimana kita cara merubah berpikir klien? Ya, Bu Eli ya. Ya, Udah? jadi ya intinya bagaimana cara mengubah cara berpikir klien kita. Ya. Ini dulu yang pertanyaan yang pertama ya. CBT itu tadi udah saya jelaskan bisa untuk depresi, kemudian gangguan cemas, bisa kecemasan, eh, gangguan makan juga bisa. Misalnya Oh, OCD bisa, penyalahgunaan zat bisa. Yang itu juga banyak CBT yang penyalahgunaan narkoba itu banyak yang CBT. oh gitu. Kalau yang tadi Bu Eli, berarti tadi apa? Cara mengubah Bagaimana pemikiran. cara mengubah cara berpikir klien kita. Cara mengubah cara berpikir klien kita ya yang tadi dengan cara menantang atau mencari bukti dari pikiran itu sendiri. Tetapi yang harus pertama kita tahu ya berarti nilai-nilai hidup itu filosofis hidupnya kita harus udah jalan. Misalnya kita sudah di dalam pikiran kita ya karena makanya kenapa harus dipakai untuk diri sendiri dulu supaya kita tahu nih filosofis hidup kita itu apa. Kalau filosofis hidup kita, misalnya kita sudah ingin di dalam diri kita ya, kalau dalam humanistik itu kan menerima diri apa adanya, kemudian mencintai diri kita apa adanya, mencari makna dalam hidup, kemudian apa gitu filosofis hidup ibu. Nah, itu bisa diterapkan nanti kepada anak didik. Berarti nanti pikiran yang negatifnya ibu rubah nih kepada pikiran yang positif yang sesuai dengan filosofis hidup ibu. Ibu sudah bagaimana keadaan jiwa ibu sekarang? Keadaan yang sudah menerima ataukah belum tentang dunia ini gitu. Tentang apapun yang terjadi. Nanti kalau misalnya sudah sehat, sudah bagus, itu nanti pasti bisa diterapkan kepada anak didik atau kepada siapapun klien itu Ibu Eli. Baik, terima kasih Bu dosen. Ya, gimana sudah ini ya dapat dipahami kan? Insya Allah siap, Bu dosen. Ya, nanti insya Allah besok akan membahas dua teori lagi tentang teori Gestalt dan Pride Factor ya.
Teori Gestalt itu turunan dari humanistik, kalau trait faktor teori tentang bimbingan karir. Tuh. Kalau sekarang mungkin udah dulu. Sudah cukup saja? Cukup Bu dosen. Ya, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk Amin. diri. Amin. Ya bisa dipraktekkan kepada eh, klien kita. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.